Lights, camera, action, ready, set, go. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Shalomita Claudia Machuri dengan NIM 220711010365. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang pembagian kekuasaan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah kelas G dengan dosen pengampu Ner Presli Prayogo SHMH. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Apa sih pengertian dari kekuasaan? Kekuasaan adalah hak untuk bertindak serta kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kekuasaan juga kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Kekuasaan juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau selanjutnya tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara dibagi menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan menurut para ahli? Pembagian kekuasaan menurut John Locke. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya, pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Yang pertama, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Bagaimanakah sistem pembagian kekuasaan di Indonesia? Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia terdiri atas 3 hal, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara sederhana, kekuasaan sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Selain menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan, sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia juga hadir untuk menjamin kebebasan politik rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menganut trias politika milik Montesquieu yang memisahkan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif atau kehakiman, adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah. Selanjutnya ada sistem pembagian kekuasaan di daerah. Pembagian kekuasaan di daerah merujuk pada pembagian fungsi dan tanggung jawab antara pemerintah daerah, legislatif daerah, dan lembaga peradilan di tingkat lokal. Yang pertama ada eksekutif.
Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala eksekutif daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintahan di daerah. Kemudian yang kedua ada legislatif. Kekuasaan legislatif di daerah dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat. DPRD membuat undang-undang daerah, mengawasi kinerja eksekutif, serta mengawasi pengeluaran dan penerimaan daerah. Kemudian yang ketiga ada yudikatif. Kekuasaan yudikatif di daerah dijalankan oleh sistem peradilan yang terdiri dari pengadilan di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjalankan proses peradilan di tingkat. Demikianlah pemaparan materi tentang pembagian kekuasaan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi tadi, saya mohon maaf dan terima kasih.